Acara selanjutnya ceramah agama, hikmah maulid yang insya Allah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fadak. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habaibna al-aizza wal asatidatil fudala hadirin rahimakumullah. Wa nakhussu bidzikri Al-Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus mata'allah bituli hayatih wa amaddahu bisihah wal afiyah tamah. Wal Habib Fahmi Al-Habashi mata'allah bituli hayatih. Wal Habib Hamid Al-Haddad mata'anallah bituli hayatih. Para kiai, para sesepuh, semua yang hadir di tempat ini, mohon maaf untuk saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Namun kita doakan siapapun yang terlibat dalam acara ini, Allah limpah gandakan rezeki dan pahalanya, dimudahkan semua urusannya, diberkahi waktunya, diberi waktu yang baik, yang bermanfaat, sehingga kita dapat semakin dekat pada Allah, dekat pada Nabi Muhammad SAW. Juga insya Allah Allah sampaikan kita semua ke kota Makkah dan Madinah untuk melaksanakan haji, umrah dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, Maulid Nabi alhamdulillah dirayakan di mana-mana. Alhamdulillah Allah berikan izin kita, Allah izinkan kita untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad. Maulid adalah mengingat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seorang Rasul yang belum dilahirkan namanya sudah populer. Nabi belum dilahirkan, orang-orang Yahudi sudah mencatat, Bani Israel, orang-orang terdahulu sudah mencatat bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Sehingga antara rahib dan rahib yang lain, mereka kalau sekarang kita kuliah punya gelar S1, S2, S3 selesai. Zaman dahulu bagaimana rahib antar rahib itu mempunyai, bahwa rahib yang ini lebih hebat dari yang sana. Disebutkan dalam beberapa kitab bahwa untuk mengukur bahwa rahib ini lebih mengerti daripada rahib yang itu adalah bagaimana dia mengenal tentang sifat Nabi akhir zaman, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka berusaha mencari lagi bagaimana, sampai salah satu yang dinukil oleh banyak dalam kitab-kitab maulid, wa idza masya fa ka'annama yanhattu min sabab, itu Rasul SAW cara jalannya pun sudah disebutkan. Kalau ada umat Nabi Muhammad SAW baru ingin mengetahui atau memahami, atau sebagian orang beberapa tahun yang lalu, atau mungkin masih ada di YouTube yang masih tersimpan, orang-orang yang mengatakan tidak boleh menyebut nama Nabi Muhammad kalau belum berumur 40 tahun. Masya Allah, ini kurang vitamin namanya, ya. Benar-benar tidak tahu. Ini si Yahudi, Nabi baru dilahirkan sudah tahu. Ketika dilihat ke atas, disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, kemudian disebutkan dalam kitab Mawahib Ladunia dan banyak kitab, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, orang-orang para rohib tadi melihat ke atas, kemudian lihat ada bintang yang keluar hanya pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di situ mereka mengetahui, oh ini berarti malam ini adalah malam Nabi, kelahiran Nabi akhir zaman. Dilihat, ditemui, ringkas cerita. Kemudian si rahib tadi melihat bayinya Nabi Muhammad SAW.
dilihat tampan, bersih, wangi, bercahaya, tidak sama dengan manusia manapun, bayi manapun. Wulida mahtunan, makhulan, maktu'a surrah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama, maktu'a surrah maksudnya apa? Terputus pusarnya, pakai celak, berhitan, maktu'a surrah. Maktu'a surrah itu bagaimana? Bayi itu biasa ada tali, ya, dipotong, pakai oleh para ulama mengatakan enggak, Nabi sudah bersih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan mulai dalam perut pun sudah maktu'a surrah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana nanti rezeki? Bagaimana makannya, asupannya bagaimana? Allah yang mengaturnya semua. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bayi itu dilihat oleh si Yahudi, kaget dia lihat, ini benar. Seperti yang dia baca tentang fisik Nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Dilihat, kemudian dibalik, dilihat bagian belakangnya ada khatamun nubuwah. Waktu melihat khatamun nubuwah, tidak kuat si Yahudi tadi, pingsan dia. Ketika pingsan, ketika jaga, ditanya, kenapa engkau pingsan? Dia mengatakan, dhahabatin nubuwah min bani Israel. Telah hilang kenabian dari bani Israel. Itu yang dia belum bisa terima. Kenapa Nabi tidak sesuai dengan seleranya? Dia maunya Yahudi, tapi Allah pilih Arab. Ada yang bilang bukan, Nabi itu bukan Arab. Rasulullah SAW mengatakan, ana a'rabul Arab. Aku intisari lubbal lubbi min mudari sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa lahir di Mekah, namanya Muhammad, kakek moyangnya semua orang Arab, katanya bukan orang Arab. Ini sisa-sisa ilmu yang diijazahkan oleh Yahudi kepada orang-orang ini sekarang, ya. Jadi memang ada untuk orang yang tidak bisa diterima. Bahkan disebutkan kenapa Yahudi konsentrasinya ada di Mekah, di Madinah, karena mereka tahu membaca bahwa nanti Nabi akhir zaman akan pindah ke Madinah, dan nanti di Madinah itu apa alasan dia? Kalau cocok dengan selera kami, maka kami akan dukung. Tapi kalau tidak cocok, maka gampang kita mengganggunya. Itu Yahudi, orang jahat dari dulu, ya. Sekarang dipanggil. Ada yang memanggil orang Yahudi, ya. Nggak tahu itu kenapa itu orang begitu. Ya, bagaimana Yahudi diundang? Oh, Yahudi sudah disebutkan tadi. Hadirin rahimakumullah. Itu yang terjadi, para ulama mencatatnya. Jadi segala kemuliaan, segala hal-hal yang luar biasa. Jadi kalau bilang Nabi itu dinobat ketika umur 40, baru dinobat jadi Nabi, perlu diperhatikan. Nabi itu bukan sesuatu yang bisa diupayakan, ya, bukan kasbi, tapi wahbi, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan. Maka ditanya Rasulullah SAW, kapan engkau menjadi nabi? Kapan? Mata kunta nabiyan, kapan engkau menjadi nabi? Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nabiyan wa Adam lamunjadilun fi tinatih sallallahu alaihi wasallam. Aku dinobat jadi nabi dan Adam masih berupa tanah, masih di tanah. Rasulullah SAW sudah nobat menjadi nabi. Makanya orang-orang nabinya belum dilahirkan, orang-orang tahu kalau ini nabi akhir zaman. Bukan tunggu 40 tahun, bukan. Tapi sudah tahu. Umur 12 Rasulullah SAW pergi ke Syam. Di Syam itu ada rahib yang dia, si rahib itu tadi membangun rumah di atas, di depan pohon. Pohon tadi dia bangun rumah di situ. Mengapa? Karena dalam catatan kitab mereka, ini akan duduk di pohon ini, di bawah pohon ini, tidak akan yang ada yang duduk di bawahnya kecuali Nabi. Maka dia tunggu, Allah SWT. Yahudi ini dia tunggu, bikin rumah sambil menunggu siapa yang duduk di situ, dan tidak ada orang duduk di situ kecuali Habibina Muhammad. Umur 12 tahun. Itu yang terjadi. Umur 12 tahun, dan begitu seterusnya, 25, nanti pergi lagi dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dalam perjalanan orang tahu semua. Kemudian kita sebagai umatnya, apa yang kita lakukan supaya kita ini melakukan maulid pakai ilmu? Kalau nggak pakai ilmu, nanti baru orang bilang tidak ada dalilnya, mundur. Saya udah tobat.
tobat dari maulid. Ada orang begitu. Ya. Nah, ini supaya antum nggak tobat, saya bawakan beberapa dalil saja. 1-2 dalil supaya kita tahu. Pertama, ketika Sayyidina Muhammad SAW masuk ke kota Madinah, populer, sudah paham semua ceritanya, dan Rasulullah SAW disambut oleh orang-orang Madinah, tala'al badru alaina min thaniyatil wada, ya, wajib syukru alaina ma da'a lidda. Kebetulan dulu waktu di Madinah, thaniyatil wada itu enggak jauh. Jadi kalau baca tala'al itu, tala'al badru alaina, qasidah yang enggak pernah ada orang bosan. Ya. Jadi harus dijaga, dirawat untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan sembarangan. Nanti orang dulu ya, ada orang kafir tala'al badru alaina. Ini gimana? Gimana di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang kafir tala'al badru alaina. Cuma pakai apa? Pakai surbannya hijau lagi. Ya. Hijau punya habaib ya. Masya Allah. Kafir tala'al badru alaina. Udah gitu dicium tekanan, Masya Allah, bolak-balik dicium, santriwatinya suruh cium tangan semua. Innalillah. Nah, kita jaga ini, rawat ini, nggak boleh sembarangan. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, tala'al badru alaina, apa yang terjadi? Kita mendengarkan itu, tala'al badru alaina. Waktu Rasulullah SAW, waktu orang-orang dengar itu, apa yang terjadi? Disebutkan, yang buta melek, yang lumpuh sembuh, yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mendengarkan tadi tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Disambut oleh para sahabat. Sahabat datang, ada yang membawa kurma, ada yang membawa madu, ada yang apa yang bisa untuk menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak punya apa-apa dibawa anaknya. Siapa itu? Ibunya Anas bin Malik bawa anaknya. Ini ya Rasulullah, hada khuwaidimuk, ini pembantu kecilmu, ini ambil di anak. Masya Allah, Sayyidina Anas. Makanya kalau dilihat riwayat tentang syama'il Nabi, paling banyak diambil dari Sayyidina Anas, karena beliau memang tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nggak punya datang bawa ini, bawa macam-macam. Ada yang punya rumah, kasih rumah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak riwayat yang ada, ini yang penting yang kita akan jadikan dalil. Benar, Rasulullah SAW mendapati orang-orang Madinah berpuasa. Ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau berpuasa? Kenapa kalian berpuasa? Mereka mengatakan, kami berpuasa karena 2 hal. Pertama, ditenggelamkannya Fir'aun, disyukuri. Ya, jadi kalau ada orang jahat nanti tenggelam, kita bikin lagi maulid. Ya. Kemudian yang kedua adalah diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Rasulullah ketika mengetahui mereka berpuasa karena 2 hal ini? Kata Rasulullah, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk mensyukuri nikmat terselamatkannya Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah mengajarkan kita untuk berpuasa Muharram atau 10 atau disebut Asyura. Tapi kata Rasulullah, kami akan ajarkan kepada kalian untuk berpuasa di tanggal 9 juga tanggal 10 supaya tidak sama dengan Yahudi. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani? Beliau dari sekian banyak hufad atau hafid. Kalau hafid itu sudah menghafal berapa? 100.000 hadis. Berapa? 100.000 hadis sanadan wa matnan. Apa sanadnya? Sanadnya saya mendengar dari guru saya yang bernama Ahmad. Ahmad mendengar dari Salim. Salim mendengar dari Abdul Razak. Abdul Razak mendengar dari Ahmad. Ahmad mendengar dari Ali mendengar daripada Imam Malik dari Nafi daripada Ibnu Umar dari Rasulullah. Itu namanya sanadnya. Matannya innamal a'malu binniyat. Contohnya, kullu bid'atin dolalah. Itu modal di mana-mana ya. Sudah.
Itu matanya. Sudah begitu sudah bisa disebut hafid, ternyata itu belum hafid. Karena dia masih kurang satu syarat lagi. Apa itu? Dia harus menghafal manaqib, singkat biografi dari orang-orang yang dia sebutkan tadi. Misalnya Ahmad lahirnya di mana, menghafal apa, belajarnya sama siapa, gurunya, itu paling penting. Zaman dulu itu yang dicari pasti gurunya. Ya, kalau sekarang ini nggak tahu belajar, tahu-tahu punya murid banyak, wah bahaya ini. Ya, followernya 1 juta, 10 juta, oh itu kan murid semua itu. Gimana mau diajak kemana kalau nggak punya guru? Nah, ini penting. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa karya tulisnya? Di antaranya yang paling populer di antara tengah-tengah kita, Bulughul Maram. Ya, karya beliau itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram. Tapi sayangnya Bulughul Maram itu malah yang baca yang nggak suka maulid biasanya. Ya. Padahal ini kata Ibnu Hajar mengatakan bagaimana hadis ini, hadis tentang terselamatkannya atau puasanya orang-orang Yahudi apabila boleh disyukuri kenikmatan tadi setiap tahun, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad lebih bisa untuk mensyukuri hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW setiap tahun. Maka kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin, dari hadis ini maka para ulama menulis, mulailah mereka menulis kitab-kitab Maulid banyak. Pertama di tahun 287 ada kitab Maulid. Walaupun tidak dirayakan seperti ini, tapi sudah ada buku khusus, kitab khusus menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka disambung lagi oleh para hafid. Hafid, kalau Ibnu Hajar tadi bukan cuma hafid, tapi dia mendapat julukan Amirul Mukminin. Kalau Amirul Mukminin sudah menghafal 300.000. Ya. Imam Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu, bukan yang pertama, tapi generasi di atasnya ada penulisan-penulisan kitab Maulid, dimulai dari tadi di tahun 287, kemudian terus para ulama per generasi mereka menulis kitab-kitab Maulid. Sampai jumlah berapa jumlah hafid yang menulis kitab Maulid? Ada 120 hafid. 120 hafid, diantaranya Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam As-Sakhawi, Al-Hafid Al-Sakhawi. Para imam mereka menulis kitab-kitab Maulid. Artinya kita merayakan Maulid bukan yang pertama. Yang kita ikuti adalah para ulama, para hafid. Bahkan di antara sekian banyak hafid menulis kitab Maulid, yang paling populer di Indonesia kitab Maulid Diba, yang dikarya daripada Syekh Abdurrahman Ad-Daibai radhiyallahu taala anhu. Imam Syekh Abdurrahman Ad-Daibai di mana-mana. Maka kalau kita dengarkan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, itu dari banyaknya riwayat yang dia hafal oleh Imam Syekh Abdurrahman Ad-Daibai sehingga mereka mengatakan anta syamsun. Ada riwayat sahabat, kayak apa sih Rasulullah? Kayak matahari. Ada sahabat yang lain mengatakan seperti apa Rasulullah? Seperti rembulan sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan lebih di dua-duanya. Itu diambil daripada hadis-hadis yang sahih, bukan sembarangan. Jadi para ulama tadi menyusun kitab Maulid. Sekarang kita pahami Maulidnya seperti apa yang dikehendaki oleh para ulama. Ini penting. Kalau dalilnya udah, ya paling yang nggak ngomong, yang tidak mau Maulid ya orangnya itu aja. Tapi hati-hati, pintu masuk pertama itu dari Maulid. Nanti dia nggak mau tawasul, meyakini ayah bunda Nabi di neraka. Itu semua naudzubillah min dzalik. Itu pintunya dari situ. Ya, kalau enggak nanti masuknya ke situ, itu kurang ajar orang seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati. Hadirin rahimakumullah. Jadi Maulid yang diminta oleh Al-Imam As-Suyuti, para a'immah, maulidnya bagaimana? Satu, ini ya, satu ijtima'un nas. Memang maulid itu kumpulnya orang. Coba lihat kalau maulid kanan kirinya pasti orang. Ya, coba lihat kanan kiri orang, ya. Memang kalau maulid ya orang, manusia, ijtima'un nas. Tapi di sini yang dimaksudkan orang yang bagaimana? Orang yang cinta, orang yang rindu, orang yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak pernah terpuaskan mendengar syama'il Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, ya sudah baca Al-Fatihah, itu masuk hati Al-Quran. Ya. Kemudian qori'nya dijaga. Kalau di Indonesia ini qori,
orang Indonesia ini kan nggak bisa berhenti ngomong dimanapun. Ya, itu kelebihan orang Indonesia ini ya. Habib Zain mengatakan, guru saya sering mengatakan, ini majlis, apa bedanya majlisul rijal dengan majlisul nisa? Tahu nggak bedanya? Majlisnya laki dan perempuan. Kalau laki satu ngomong, yang lain diam. Kalau majlisul nisa, begitulah pokoknya ya. Kalau majelis nisa itu semuanya ngomong, itu majelis nisa. Tapi ini laki-laki, dia ingin menjadi perempuan. Begitu. Kalau majelis ribut itu berarti seperti itu ya. Jadi bagaimana mau supaya kiroahnya jangan panjang-panjang juga. Ini diatur oleh para ulama. Karena orang ngomong ini. Kalau bicara wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu. Artinya perintah ini wajib hukumnya. Kalau ngomong dosa. Makanya kalau qori tadi tidak lama-lama. Kemudian sudah qori, baru dia membaca syama'il. Apa syama'il itu? Tentang fisik Nabi Muhammad. Penting nggak diceritakan fisik Rasulullah? Sangat penting. Ya, bagaimana Rasulullah wajahnya? Putih, bersih, bercahaya sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang melihatnya pasti tertegun sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatan habah. Apabila berbicara terlihat dari celah-celah gigi Nabi Muhammad cahaya. Siapapun yang disentuh menjadi wangi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat punya rambut aneh rambutnya. Kalau dia duduk bagian depannya sampai ke lantai, sampai ke tanah, sehingga ditanya, ini rambut kok model begini, dari mana ini rambutmu ini? Kemudian dia mengatakan, rambut ini karena pernah disentuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallam alaihi wa ala alihi. Utbah bin Farqad radhiyallahu taala anhu. Dia mempunyai 4 istri. Jadi zaman dulu punya 4 istri biasa, ya. Kalau sekarang ini luar biasa, ya. Tapi kalau zaman dulu biasa, ya. Bahkan ada sebagian di daerah di Afrika, kalau istrinya satu nggak boleh jadi imam. Iya. Nanti tolong ceritain ke istrinya, ya. Paling istri ente nanti bilang begini, udah jangan jadi imam, ya. Ente komat aja dah, ya. Jadi dulu Utbah bin Farqad radhiyallahu taala anhu, dia punya 4 istri. Kalau 4 istri semuanya bersaing. 4. Satu pakai wewangian, lebih wangi. Yang satunya lagi tidak mau kalah. Satu lagi pakai wangian. Udah kumpul 4 orang, wangi semua 4-4-nya. Sayyidina Utbah bin Farqad keluar menemui mereka. Tiba-tiba 4-4-nya aroma wanginya kalah semua. Heran dia. Kamu beli di mana ini? Dari mana wangimu ini? Dicondet atau di mana ini ambilnya? Ini dapat wangian dari mana ini? Besok pagi perempuan istri-istrinya ambil lagi, cari wangian lagi. Pakai wangian yang banyak, nggak apa-apa. Wangian demi untuk suami. Kalau keluar wangi nggak boleh, itu haram hukumnya. Ya, ini kadang-kadang di rumah baunya luar biasa, kalau keluar wangi, akhirnya dikejar orang di luar, di jalan. Ya, ini 4-4-nya wangi. Besok ketemu lagi, akhirnya ketika ditanya kata Utbah, aku dulu pernah sakit perut dan punggungku, sakit, ada gatal-gatal, aku datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah memerintahkan aku untuk melepaskan bajuku, kemudian Rasulullah mengusapnya, diusap-usap oleh Rasulullah SAW. Dari saat itu penyakitku sembuh dan aroma wangi menempel terus di badanku. Allah sallallahu alaihi Rasulullah. Bagaimana kalau yang disentuh aja wangi, bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, itu kita ceritakan kepada orang-orang. Penting tidak? Memang merayakan Maulid tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan pada orang, Nabi itu bukan manusia biasa. Ya. Jadi kalau bilang itu melebih-lebihkan, itu gimana melebihkan? Melebih-lebihkan Rasulullah. Memang semuanya lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya serba lebih sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya diingatkan orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Tapi ada larangan. Ayat yang mengatakan, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Katakanlah aku adalah manusia biasa. Ini hati-hati dalam terjemahannya. Karena sering saya lihat menerjemahkan daripada ayat ini disebutkan, "Qul," katakanlah bahwa aku adalah manusia biasa seperti kalian. Ada biasanya.
Coba kita terjemahkan per huruf. Kul, katakanlah, innama, sesungguhnya, ana, saya. Masa nggak tahu ana? Ya, paling tahu lah ya. Ana, saya. Basyarun, manusia. Mitlukum, seperti kalian. Biasanya mana? Nggak ada. Ini ada penyusup di sini. Ya, ada penyusup dari penterjemah itu tadi bahwa manusia biasa. Enggak, Nabi manusia luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Beda semua. Rambutnya disimpan, keringatnya wangi sallallahu alaihi wasallam. Idza marra fi tariqin urifa annahu qad marra fih. Rasulullah kalau lewat di lorong manapun orang-orang tahu ini bahwa Nabi baru keluar dari jalan ini karena wanginya ada sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang diingatkan oleh para ulama Maulid, mencari tentang apa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Habib Ali, tasywiqan lisami'in min khawasil mu'minin. Tasywiq, untuk merangsang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap hari semestinya rumah Islam harus punya tentang syama'il Nabi Muhammad. Buku udah banyak diterjemahkan oleh para ulama. Terjemahkan, ingat jangan cuma 12 Rabiul Awal kemudian kita merayakan Maulid, tapi Maulid tiap hari kita baca tentang Rasulullah SAW. Nanti timbul rasa rindu, timbul rasa kagum, mau berkhianat malu kita, bagaimana sayangnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kritik yang terakhir dari Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi. Maulid itu tadi yang disebutkan tadi ya, Maulid sudah kata Imam Suyuti, Istima'un nas, baca Quran, baca syama'il, ceramah, makan, kasih makan orang, ya, ya. Ada Anda pernah lihat di YouTube, Habib Fahmi, ada orang bilang begini, Maulid, majelis kok cuma makan aja, majelis makan, maksudnya kita ini suka makan, ya. Ini aneh, padahal sunnah Nabi Muhammad SAW. At'imut ta'am, kasih makan orang. Jangan suruh duduk lama-lama, kasih makan. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Malah kita aneh ya, ada majelis kok nggak makan-makan ini. Ya. Majelis itu makan. Nah, kemudian ini kritik ke dalam. Kritik ke dalam ini bagaimana? Imam Sakhawi mengatakan begini. Dia menulis kitab Maulid, tapi beliau mengatakan kalau seandainya penceramah tidak bisa membawakan dalil yang sahih, karena banyak hadis-hadis palsu di majelis, ya jadi serangan orang akhirnya. Wahabi itu akan menyerang, hadisnya maudhu. Ini ditulis oleh Imam As-Sakhawi mengatakan kalau tidak bisa membawa dalil yang benar tentang Maulid Nabi Muhammad, lebih baik baca qasidah, kasih makan orang, udah, nggak pakai ceramah. Dan itu terjadi ya dulu Al-Habib Umar Al-Attas, ya. Mungkin khawatir dan itu takut ada hadis yang tidak benar atau apa. Ternyata ini juga mengamalkan pendapat para ulama. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih ditunggu di Cakung, nanti bisa disambung Habib Fahmi Rosoh, nanti langsung jalan walafu. Jadi sekali lagi kita tanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukan ilmu ini dengan ilmu yang kita pahami, para ulama, ikuti para ulama yang baik, yang lurus. Kemudian kita juga menghasilkan satu hasil cinta kepada Nabi. Cinta Nabi konsekuensinya adalah menjauhi semua yang dilarang. Apa yang dilarang Rasulullah SAW. Tapi kita banyak orang-orang menganggap biasa. Apa itu? Yang sering kita lihat. Sholat. Ada lagi selain sholat, riba. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ada 70 sekian tingkatan dosanya orang riba. Adnahu ka'an yankihar rajulu ummahu, minimal seperti orang berzina dengan ibunya. Kalau ada 70 sekian, yang paling minimal dari dosa riba seperti orang berzina dengan ibunya. Apa itu riba? Pinjam uang 1 juta, mengembalikan 1.200.000, 300, 400 dan seterusnya. Itu namanya riba. Wadahnya apa? Macam-macam. Bisa bank, bisa pegadaian, ya, pegadaian itu juga sama, ya, itu riba juga, masuk juga dalamnya pinjol, itu sekarang ada pinjol, ya, kita ditelepon, pinjam uang, mau pinjam uang, nanti kita diteror, begitu kan? Jangan ikut-ikutan tadi untuk Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir untuk anak-anak muda, ya, yang masih muda-muda, mungkin juga ada yang tua,
Apa itu? Jangan menyimpan film-film yang tidak baik. Ya, hapus. Ya, hapus. Kan nggak enak itu kalau mati dilihat anaknya. Anaknya lihat di HP-nya. Loh, bapak kok begini? Kok menyimpan film-film yang nggak baik? Nanti dibawa isyhadu annahu min ahlil khair. Orang khair gimana nyimpan film itu? Nanti sudah bilang isyhadu annahu min khair. HP-nya ada film seperti itu. Kita cinta Nabi Muhammad, maka kita jauhkan apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah Arhamar Rahimin, jadikanlah majlis ini majlis yang Kau ridhoi. Ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah urus semua urusannya, permudah semua urusannya. Ya Arhamar Rahimin, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, sehingga tidak ada satupun yang bangun dari tempat ini kecuali telah Kau ampuni semua dosanya, Kau kabulkan semua permintaannya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jangan putuskan hubungan kami dengan Nabi Muhammad SAW, baik itu di dunia, di sirat, di mizan, di mahsyar, dan insya Allah masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW, dan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Ketika ruh kita pisah dari jasad ini, kalimat terakhir yang kita ucapkan kelak adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.